Indonesia memang harus waspada. Tingkat kematian akibat COVID-19 semakin tinggi. Teorinya benar. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Dua tahun lalu, dunia mengalami hal yang kurang lebih sama seperti yang dirasakan oleh kita saat ini. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang baru-baru ini terjadi di dunia, terutama di Indonesia. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi, virus ini banyak memberi dampak kepada semua bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi gusar dengan adanya fakta tersebut. Organisasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat menangkap bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang begitu terdampak oleh virus corona. Di Indonesia sendiri, penutupan sekolah itu dilakukan pada bulan Maret tahun 2020 yang artinya PJJ sudah hampir 3 tahun dirasakan oleh para murid dan juga para pendidik. Namun tahukah Anda bahwa sebelum ada pandemi COVID-19, Indonesia pernah juga mengalami pandemik terparah sepanjang sejarah yang dikenal sebagai flu Spanyol pada tahun 1918, yang pada saat itu Indonesia masih disebut Hindia Belanda. Lihat dari dua sisi yang sekarang, yang pada dasarnya kedua pandemik ini juga menyerang aktivitas pendidikan. Lantas bagaimana sebenarnya keadaan pendidikan di masa pandemik sekarang dan pendidikan di tahun 1918? Bersama saya, Yeni Ropiko Merpaung, inilah Menolak Lupa, Pendidikan hingga Kabar Hoax di Masa Pandemi. Saya ditemani oleh Bang Fakih Syauqi yang akan menjadi narasumber saya dalam mengulik bagaimana situasi pendidikan di dua masa pandemi ini. Apakah sama dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sekarang atau mereka punya cara lain dalam menyelesaikan masalah ini? Oke Bang Syauqi, selamat siang tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri dulu kepada teman-teman mungkin supaya teman-teman saya bisa dikenal kembali. Nah, jadi kenalkan nama Abang Fakih Syauqi. Abang termasuk mahasiswa SPI angkatan 2017 dan alhamdulillah udah bisa apa 5 November jadi udah ini ya. Jadi kegiatan saya ya mungkin ngajar-ngajar kecil-kecilan, ngajar-ngajar anak SD itu sih kegiatan sekarang, dan mungkin insya Allah nanti mau melanjutkan semua. Bang Syauqi, berbicara tentang masalah pandemi, seperti yang kita tahu bahwa pandemi di Indonesia ini bukan hanya pandemi COVID saja. 102 tahun yang lalu itu ada yang mengatakan pandemi virus Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Yang artinya itu adalah flu terparah sepanjang sejarah. Nah, kalau dilihat dari dua sisi ini, dari yang tahun 1918 ke 2020 kemarin, itu kan pandemi ada dua. Nah, ada yang berbeda dari pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita tahu bahwa 1918 itu Indonesia belum menjadi Indonesia tapi masih menjadi Hindia Belanda. Ya kan? Sebenarnya pendidikan yang diterapkan pada 1918 sama yang sekarang itu berbeda. 1918 sekolah itu dimasukkan, tapi yang sekarang sekolah itu diliburkan. Padahal kalau bisa dilihat-lihat, terus Spanyol itu juga parah. Nah, kira-kira gimana? Ya kalau dari pengetahuan Abang ya mungkin bisa dilihat dari faktor teknologi juga. Kalau kita tahu 1918 mungkin belum ada yang namanya Zoom, belum ada yang namanya gadget atau pembelajaran melalui daring gitu kan, atau online. Ya mungkin berbeda dengan pandemi yang sekarang ini, di mana sistem pendidikannya ya kita tahu juga udah COVID ini kan
virus yang termasuk berbahaya. Makanya sekolah itu diliburkan, dan kalau diliburkan dia pembelajarannya tetap berjalan seperti daring atau tatap muka atau dari Zoom, karena kan teknologi semakin lama semakin berkembang dan manusia sekarang itu lebih memanfaatkan teknologi yang telah ditemukan itu. Nah, bedanya kalau yang di 1918 itu Spanyol, kalau yang aku baca dari CNN Indonesia itu kan, jadi 1918 itu sekolah masih tatap muka, karena mereka kan karena pembersihan di kelas itu terjamin. Nah, dan mereka pun apa ya karena tidak ada teknologi itu tadi, makanya mereka terpaksa untuk melakukan pelajaran tapi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Protokol kesehatan pada masa itu ya. Iya. Oke, terkait masalah teknologi, pada masa Hindia Belanda itu juga memang ada keterlambatan pemerintah setempat dalam menangani kasus ini, sehingga mungkin katanya itu korban-korban yang meninggal pada 1918 itu lebih banyak, tapi karena belum adanya data sensus penduduk pada masa itu menyebabkan minimnya sumber yang mengatakan berapa jumlah total korban pada saat itu gitu kan Bang. Ya. Nah, kalau misalnya Abang lihat pendidikan yang di masa pandemi sekarang, efektifkah itu sekolah online-nya gitu? Kalau bagi abang ini Ya, efektifkah sekolah online yang sedang kita lakukan saat ini? nggak efektif. Kenapa tuh nggak efektif? Ya karena kita tahu kan kalau misalnya mereka belajar di rumah melalui media online Zoom, ya pertama mereka niat atau tidak niat nggak niat lah bahasanya atau istilahnya, karena penyampaian ilmu itu kan seharusnya masuk atau lebih efektif ketika dia berjumpa langsung dengan gurunya atau dengan pembimbingnya Nah, kalau misalnya dari media jarak jauh itu kurang efektif karena tidak ada komunikasi komunikasinya tidak efektif lah, tidak terlalu efektif. Ya, bisa juga disebabkan karena daerah suatu wilayah itu yang tidak ada signalnya menyebabkan efektifan dari sekolah kadang online itu ini. tadi ya, belum mungkin tentu juga sosial. Yang masalah jaringan koneksi tadi, Iya. misalnya di pelosok, orangnya di pelosok kan, kita nggak tahu jaringan dia bagus atau enggak, maka ada keterhambatan dalam itu kan. Ekonomi juga ya, ekonomi juga. yang tidak punya HP, yang nggak bisa beli HP, Iya. harus terkendala dengan sekolah online ini. Ya, Pandemi ini juga terjadi hoax. Ya. Seperti Abang tahu bahwa di COVID-19 ini banyak sekali hoax yang terjadi atau yang tersebar di kalangan masyarakat. Ya. Seperti kemarin itu bahwa kalau yang makan jahe bisa bisa sembuh dari COVID gitu kan, terus makan minum bandrek. ya minum bandrek, pokoknya ada banyak hoax. Nah, saya juga membaca sebuah berita bahwa hoax seperti ini juga terjadi di pemerintahan di flu Spanyol kemarin yang 102 tahun yang lalu 1918, bahwa ikan lele itu katanya bisa menyembuhkan penyakit flu Spanyol itu gitu. Tapi ada penulis sejarah Ravando namanya, mengatakan bahwa itu adalah akal-akalan dari pedagang. Nah, Ya kan Bang? Ya. Yang mau ditanyakan itu adalah seperti apa sih masyarakat Indonesia ini sampai bisa termakan hoax yang seperti itu gitu? ya, jadi itu pernah juga abang diskusi sama Bang Taslim itu kan, dia kan membaca buku Matinya Kepakaran. Jadi, nah itu tadi banyak orang-orang atau masyarakat itu dia merasa udah tahulah, udah ahli dalam bidang tertentu, padahal mereka tidak masuk ke dalam bidang itu gitu. Misalnya kedokteran, masyarakat kan kita bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi tidak dalam kajian penelitian gitu, tidak dalam misalnya diteliti dari orang yang ahli atau orang yang pakar di bidang itu. Nah, makanya masyarakat sekarang ya udah, kita apa yang bisa dijadikan obat ya sudah kita percaya aja gitu, yang penting kita sehat atau apa. Nah, makanya
banyak orang-orang termakan hoax itu tadi karena mereka percaya dengan obat-obatan yang dibikin orang yang hoax itu tadi. Mereka gampang percaya itu sebenarnya karena budaya literasi atau gimana nih? Nah, bisa jadi karena kurangnya informasi Itu atau kurang informasi. atau mereka tidak diedukasi misalnya, Ya, tidak edukasi mendapatkan penting edukasi. ya. Nah, semacam ini juga kemarin itu ada hoax yang mengatakan bahwa ini sebuah kutukan, ya kan? Ada yang mengatakan Ini bahwa azab dari Allah gitu. ya, pandemi yang selalu dikaitkan dengan agama. Ya memang Ya. tentu virus ini juga datangnya dari Yang Maha Kuasa gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa seperti yang 10 Sepada 1918 itu, kalau orang bilang itu kemarin pagebluk ya, Ya. pagebluk gitu kan. Ini mereka mengatakan bahwa itu adalah suatu kutukan dari Tuhan. Jadi mereka itu untuk menuntaskan masalah itu mereka mengadakan ini kayak ritual Ya. dari kerisnya, kalau nggak salah keris panggilan Diponegoro atau apa gitu. Dimandikan Iya, kerisnya. ada ritual yang seperti itu gitu. Ya. Itu kira-kira gimana itu? Kalau dikaitkan sama sekarang, ini nggak Apa relevan atau enggak? relevan nggak bisa? Ya, kalau kita kan masyarakat Indonesia kan mesti percaya dengan mitos ya kebanyakan. Ya, tradisionalnya masih kuat Tradisionalnya sih, masih apalagi kuat. di Jawa ya. Ya, itu bebas saja itu apa? Karena kan masyarakat kita sebenarnya itu tadi unik dan ya mesti tradisionalnya itu mesti Iya, melekat masih gitu kan. tradisional. Nah, makanya itu perlu diedukasi atau perlu mendapatkan ada orang-orang yang ahli yang memberikan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pandemi ini, bahwa kaitan antara mitos mencuci keris dengan penyembuhan COVID atau hilangnya COVID itu jauh kali gitu kan, tidak relevan lah, Nggak nyambung gitu ya. Iya, apa kaitannya antara membersihkan keris sama Hilangnya virus? Iya, betul. Toh virus itu kan bukan dari keris itu. Iya, betul. Bukan dari situ. Jadi kita mengaitkan COVID ini dengan agama ya. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa ada kemarin itu bahwa adanya peraturan sholat. Peraturan sholat di masa pandemi itu harus membuat 1 meter jarak ya. Ya. 1 meter jarak sholat. Itu abang setuju kan di dalam agama kita yang namanya sholat itu harus rapat gitu Ya. kan, rapat. Nah, sejak ada pandemi ini sholat kita itu jadi ada jaraknya 1 meter gitu. Iya. Menurut abang itu bertentangan nggak dengan agama, atau abang setuju dengan adanya peraturan ini gitu? Ya, mungkin ini jawaban pendapat pribadi abang sendiri ya. Kalau bagi abang sendiri itu nggak masalah, karena kan kita udah tahu kalau pemerintah atau Menteri Agama itu sudah menetapkan bahwa demi menjaga keamanan kita harus melakukan social distancing. Dan kalau kita lihat itu berbeda antara Jawa dengan Sumatera. Kalau Jawa karena pada saat itu COVID-nya lagi naik, penyebarannya lagi meluas, makanya masjid-masjid di Jawa itu melakukan social distancing di pas sholat, ketika sholat mereka menjaga jarak saf, ya itu nggak masalah. Kalau misalnya di Sumatera kan tidak, banyak orang-orang yang menyalahkan pemerintah, wah itu nggak benar gitu kan, ngapain kita jaga jarak, kita harus karena itu nggak ada di masa Nabi, bid'ah gitu kan. Iya, bid'ah. Karena ya seharusnya kita harus merapatkan saf, ngapain diatur-atur saf itu, nggak benar gitu pemerintahan kita. Itu artinya bang kan masyarakat di Indonesia ini masih ada yang nggak percaya sama COVID dong berarti kalau gitu. Nah itu masih banyak, terutama di Sumatera ini. Ya kan, dilihat dari ketidaksetujuan mereka terhadap peraturan diberlakukannya social distancing terhadap sholat, artinya mereka secara tidak tersurat mereka mengatakan bahwa mereka menolak adanya keberadaan virus ini. Ya, kan? bisa. Mereka menganggap bahwa virus ini nggak ada, jadi ya udah sholatnya rapat aja gitu Iya. kan. Nah itu, dan satu lagi mungkin mereka juga termakan teori konspirasi ya. Ya, teori Semua- konspirasi betul. Bahwa COVID ini hanya konspirasi Elit global ya. elit global, makanya mereka tidak percaya dan itu semua nggak ada gitulah, omong kosong COVID ini. Iya, seperti yang kemarin juga divaksin ya. Iya. Di dalam vaksin ada sebuah chip yang bakal masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kayak chip itu nanti memberikan informasi tentang kita seperti itu. Iya. Itu gimana sih? Sebenarnya Indonesia ini kekurangan budaya literasi atau kayak mana nih sebenarnya, Bang?
Ya kayak mana ya, kalau misalnya kita bilang kekurangan budaya literasi, enggak, kita banyak mendapatkan informasi. Nah, cuman informasi yang mana kita percaya? Apakah informasi itu yang mengandung unsur konspirasi atau informasi yang tidak gitu, yang dari pemerintah atau dari para peneliti. Nah, jadi kan informasi ini kan banyak dia terbagi-bagi dia. Iya. Ada informasi yang orang yang memang sengaja untuk memproduksi hoaks sama konspirasi, dan ada yang tidak. Makanya, nah itu tadi tergantung masyarakat yang mau memilih yang mana. Kalau dari menurut pandangan Abang tentang COVID yang selalu dikaitkan dengan agama, ya kan? Ya. COVID itu selalu dikaitkan dengan agama. Kalau kayak gini itu udahlah, itu kutukan dari Tuhan. Ini mungkin bahkan ada yang mengaitkan dengan presiden mungkin ya. Kalau karena Presiden Jokowi lah yang kayak gini sehingga menyebabkan adanya virus ini di daerah ini gitu. Itu sebenarnya masuk akal kah? Atau apa ya? Ya bisa dibilang sebenarnya sih nggak masuk akal. Ada keterlibatan seorang pemimpin terhadap virus COVID ini sendiri gitu kan, Bang. Namun yang menjadi apa ya, pertanyaan besar, apa sih, kenapa sih harus Presiden Jokowi yang selalu disambungkan dengan hal-hal seperti ini gitu? Ya, mungkin itu tadi karena beliau itu pemimpin gitu kan. Beliau yang membuat keputusan, beliau yang membuat kebijakan. Nah, kalau misalnya kebijakan itu tidak sesuai, maka banyak masyarakat yang apa gitu, yang tidak menerima atau menolak dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh beliau. Nah, kalau misalnya dari segi agama tadi, kalau kita menarik sirah nabawiyah ya, atau sejarah Islamnya, bahwa Nabi itu pernah mengalami wabah taun namanya. Nah, apa yang dilakukan? Gak hanya sholat, tapi ada ilmu yang didapatkan dari wabah taun itu. Dia tidak hanya sekedar religius, tapi juga agama ini bisa dijadikan rasional gitu, berpikir kritis untuk menghindari wabah itu. Nah, contohnya seperti Nabi kan mengatakan kalau ada orang yang terkena wabah, jangan masuki daerah itu, tapi hindari. Dan kalau misalnya dia sudah ada di wabah itu, di daerah itu, orang yang ada di daerah itu jangan dia dikeluarkan gitu, tetap berada di wilayah itu supaya tidak menyebar. Nah, itu kan bisa kita jadikan model bahwa Islam itu sudah mengajarkan seperti itu loh. Kalau misalnya ada wabah, seperti ini caranya untuk menghindari dan mengatasinya. Terus ini Bang, apa namanya? Seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini itu adalah kejadian yang berulang, ya kan Bang? Ya. Ini adalah sejarah yang berulang. Ya. Kita kalau sebagai sebagai manusia itu kan artinya kita bisa belajar dari sejarah yang masa lalu. Seperti 1918 itu ada penanganan Hindia Belanda yang tidak tepat, yang tidak cepat dan tegap, yang cepat dan tangkas dalam mengatasi permasalahan ini gitu. Nah, menurut Abang sendiri penanganan COVID-19 yang terjadi pada saat itu, penanganannya itu gimana? Ya, kalau dari yang Abang baca ya, flu Spanyol di Hindia Belanda itu kan. Jadi ya memang itu karena mungkin karena kebijakan pada saat itu mereka tidak tahu cara mengatasinya, atau tiba-tiba shock gitu, kaget, oh ini kok wabah kok bisa sampai ke Hindia Belanda gitu kan. Jadi mereka itu mengatasinya itu tidak tahu caranya, atau karena mereka tidak punya model bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita tahu kan Cina, COVID itu kan berasal dari Cina gitu kan. Nah, kita tahu model pengobatannya itu dari Cina juga, mereka yang membuat vaksinnya. Nah, kalau di masa flu Spanyol di tahun 1918 yang terjadi di Hindia Belanda, mereka tidak tahu kayak mana vaksin itu ditemukan, atau mereka tidak tahu cara bagaimana mengatasi karena tidak ada model dari awal virus itu ada di Amerika kan. Tahun 1918 itu wabah itu di Amerika. Orang Amerika lah yang terkena, tentara. Tapi yang kan dari Spanyol. Iya, tapi orangnya itu Spanyol. H1N1 ya. Iya, H1N1. Yang berasal dari unggas. Kalau kita kan juga sama berasal dari unggas. Iya. Nah, terus kebijakan
pemerintah Hindia Belanda itu juga termasuk lambat juga, dan mereka ya tidak tahulah cara bagaimana yang tepat untuk mengatasi, khususnya di wilayah Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda itu mungkin pada saat itu Hindia Belanda masyarakatnya belum teredukasi, belum mendapatkan edukasi, atau belum tahu wabah Spanyol itu seperti apa, cara mengatasinya. Nah, bicara tentang itu kan di COVID-19 ini juga penanganannya masih kurang. Iya. Tapi kita tahu bahwa kemarin itu bandara itu adalah salah satu transportasi yang paling memungkinkan untuk penyebaran corona. Tapi baru tahun keberapa gitu baru bandara itu ditutup. Itu kan salah satu penanganan yang lambat dari pemerintah. Ya. Berarti kalau dibilang Indonesia belum belajar dari sejarah gitu. Iya, itu. Sejarah masa lalu gitu. Iya. Itu ada benarnya juga, karena gimana ya? Ada kemarin anggapan bahwa wah nggak mungkin COVID itu sampai ke Indonesia. Iya, ada hoax yang seperti itu karena Iya. orang Indonesia terkenal akan suatu ininya gitu Ya, ya. kekebalannya misalnya. Iya. Orang Indonesia itu kebal-kebal. Toh buktinya kita sekarang paling banyak terkena virus corona kan. Yang paling banyak jumlahnya dalam statistik di WHO kan kita juga termasuk paling banyak terkena COVID. Kalau misalnya penanganan yang kurang lambat gitu kan. Tapi virus flu Spanyol itu kemarin itu virusnya itu hilang aja loh. Dia udah nggak tahu dari mana asalnya, Ya. tapi dia hilang begitu saja gitu. Kira-kira memungkinkan nggak kalau COVID itu juga kayak gitu? Tapi kita ada vaksin sih sebenarnya ya. Ya. Tapi bisa jadi kejadian ini juga berulang lagi 100 tahun lagi ke depan, bisa jadi ada sejarah yang seperti ini lagi, Ya. gitu kan? Ya. Nah, itu tadi. Kalau yang dari Abang tengok kan IG atau Twitter atau apa itu ada tahun 1918 flu Spanyol, terus 2019 ya awal Iya. mula COVID-19. Per 100 tahun sekali virus Pasti itu ada. termutasi Iya. atau ada pembaruan. Iya. Makanya mereka bisa menyesuaikan di setiap zamannya, dan kekebalannya itu semakin lama semakin meningkat gitu kan. Tiada masa depan tanpa hari kemarin. Mungkin itulah kata yang tepat untuk kondisi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Dengan banyaknya keriuhan dan kritik sana-sini, membuat kita tampaknya tidak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa sejarah bukan hanya masa lalu yang kering bersama waktu. Dari sini kita belajar bahwa sejarah adalah masa lalu yang harus diambil kebenarannya dan direlevansikan dengan kehidupan sekarang. Kita tidak akan pernah tahu kejadian sejarah mana yang akan terulang lagi di masa depan. Sesungguhnya, dunia ini masih benar-benar misteri untuk kita ketahui. Teman-teman, saya tidak tahu apakah kalian bangga dengan pernyataan saya ini. Kita menjadi pelaku sejarah hari ini. Kita menjadi orang yang langsung melihat betapa riuhnya dunia terhadap pandemi ini. Kita menjadi saksi mata atas hilangnya nyawa banyak orang. Kita menjadi saksi mata atas banyaknya dampak yang terjadi karena pandemi ini. Apa yang dirasakan orang pada ratusan tahun lalu, kini kita juga merasakannya. Teman-teman, benarlah kita telah menjadi pelaku sejarah dunia hari ini. Akhir kata, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih karena kalian sudah kuat sampai hari ini. Terima kasih juga telah menonton video ini. Saya berharap teman-teman bisa meninggalkan kesan, pesan, dan kritik yang membangun untuk video saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.